Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pembelajaran PPKN Kelas 11, Bab 3, Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. SMK Negeri 1 Kota Bekasi, dibuat oleh saya sendiri, Melita Hadiati. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita lanjut ya. Setelah berdoa, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir hari ini. Cukup klik hadir pada tugas yang ada di Classroom. Pertemuan 1. Sistem hukum di Indonesia. Kompetensi dasar 3.3. Menganalisis sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. 4.3. Menyaji hasil analisis tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Tujuan pembelajaran. Bisa kalian baca sendiri ya. Satu, hakikat hukum. Hukum secara umum yaitu seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, demi terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat. Unsur hukum terbagi menjadi 4. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Oke, jadi unsur hukum ada berapa? Ya, ada 4. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. 2. Dibuat oleh badan yang resmi atau berwajib. 3. Bersifat memaksa. 4. Sanksinya tegas. Saya ulangi ya. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia. 2. Dibuat oleh badan-badan yang berwajib. 3. Bersifat memaksa. 4. Sanksinya tegas. Untuk memahami hukum lebih dalam, simak video berikut ini. Linknya sudah saya share di Classroom ya. Setelah menonton video tersebut, analisislah bagaimana penegakan hukum di Indonesia. Caranya gampang kok, tinggal kalian ketik link yang ada di bawah ini, atau kalian buka Classroom, terus cek tugasnya. Yang perlu kalian isi, pertama, nomor absen. Lalu kedua ada nama, ketiga ada kelas, dan jawablah 3 pertanyaan yang saya berikan. 1. Jelaskan makna dari video keadilan tersebut. Jadi setelah kalian tonton videonya, kalian jelasin makna dari video itu apa sih. Lalu, ada lagi nih soalnya. Indonesia adalah negara hukum, di mana setiap perbuatan yang melawan hukum harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Jelaskan bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini. Lalu pertanyaan terakhir, tuliskan saran untuk para penegak hukum agar hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik. 2. Penggolongan hukum. Hukum begitu luas cakupannya, maka dari itu diperlukan penggolongan atau pengklasifikasian. Hukum digolongkan menjadi 9,
Yang pertama, hukum menurut sumbernya. Yang kedua, hukum menurut bentuknya. Yang ketiga, hukum menurut tempat berlakunya. Yang keempat, hukum menurut waktunya. Yang kelima, hukum menurut cara mempertahankannya. Yang keenam, hukum menurut sifatnya. Yang ketujuh, hukum menurut wujudnya. Yang kedelapan, hukum menurut pribadi yang diaturnya. Dan yang kesembilan, hukum menurut isi masalah yang diaturnya. Kita bahas sedikit ya. Penggolongan hukum. Hukum menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 4, yaitu undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat. Oke, 1. Undang-undang. Mungkin kalian sering dengar kan kata undang-undang? Ya, undang-undang itu merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan hal-hal yang dibiasakan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi tidak diatur secara tertulis dalam undang-undang. Jadi bedanya, kalau undang-undang peraturan tertulis, kalau kebiasaan bukan peraturan tertulis, melainkan hal-hal yang dibiasakan, hal-hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan keputusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara yang sama. Biasanya, jurisprudensi dipergunakan apabila terdapat kasus yang langka, yang tidak ada aturannya di undang-undang atau di kebiasaan. Maka dibuka lagi tuh jurisprudensinya. Kumpulan putusan para hakim di masa lalu itu seperti apa. Yang keempat ada traktat. Traktat nama lainnya itu perjanjian internasional. Perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Traktat dibagi menjadi 2, traktat bilateral dan traktat multilateral. Traktat bilateral, B itu 2. Jadi perjanjian yang mengatur antara dua negara, namanya traktat bilateral. Sedangkan traktat multilateral ialah traktat yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Maksud saya lebih dari dua negara. B. Penggolongan hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Tadi sudah ya contohnya, hukum tertulis ada undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis itu contohnya kebiasaan. C. Penggolongan hukum menurut tempat berlakunya dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum nasional. Yang kedua, hukum internasional. Dan yang ketiga, hukum asing. Ada 3 ya, nasional, internasional, asing. D. Hukum menurut waktu berlakunya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ius constitutum. Ius constitutum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang, hukum yang berlaku saat ini. Di Indonesia contohnya apa? Ya, Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berlaku saat ini. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif atau akan datang. Ius constituendum merupakan hukum yang akan datang, hukum yang berlaku akan datang. Contohnya RUU, rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang belum berlaku karena masih berupa rancangan. Apabila rancangan undang-undang telah sah menjadi undang-undang, hukum tersebut berubah menjadi ius constitutum, berlaku sekarang. Yang ketiga, ius naturale, hukum universal, hukum asasi, atau hukum alam. Ius naturale berlaku kapanpun, dimanapun. E. Hukum menurut cara mempertahankannya
dibagi menjadi dua, hukum material dan hukum formal. Menurut cara mempertahankannya, dibagi menjadi dua, hukum material dan hukum formal. F. Hukum menurut sifatnya, dibagi menjadi dua, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. Menurut sifatnya dibagi menjadi dua, hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur atau melengkapi. G. Hukum menurut wujudnya dibagi menjadi dua, hukum objektif dan hukum subjektif. Menurut wujudnya, hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum objektif, yang kedua, hukum subjektif. H. Hukum menurut pribadi yang diaturnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum satu golongan. Yang kedua, hukum semua golongan. Yang ketiga, hukum antar golongan. Dibagi menjadi berapa? Ya, dibagi menjadi tiga. Pertama, hukum satu golongan. Kedua, hukum semua golongan. Ketiga, hukum antar golongan. I. Hukum menurut isi masalah yang diaturnya dibagi menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Menurut isi masalah yang diaturnya dibagi menjadi dua, hukum publik dan hukum privat. Pertemuan 2. Materi pengulangan hukum akan dibahas pada pertemuan 2, Selasa 17 November 2020. Oke, materi mengenai pengulangan hukum ini akan saya jelaskan hari Selasa ya, pada tanggal 17 November 2020. Sudah selesai? Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di materi pembelajaran hari ini di Google Classroom. Jangan lupa klik daftar hadir dan isi daftar hadir pada hari ini, lalu kerjakan tugas mengenai analisis hukum dan satu lagi, kesimpulan atas pembelajaran hari ini. Jadi, yang harus kalian kerjakan di Classroom, yang pertama daftar hadir, klik hadir pada daftar hadir hari ini, lalu kerjakan tugas mengenai analisis hukum, lalu tulis kesimpulan pembelajaran. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan ya. Semangat terus belajarnya. Jangan lupa kerjain tugas-tugasnya. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.